Efek kehadiran Marcelino Ferdinand langsung bisa dirasakan oleh tim Liga Inggris Oxford United di media sosial Instagram. Oxford United resmi mengumumkan Marcelino Ferdinand sebagai pemain baru mereka pada Senin. Marcelino didatangkan setelah kontraknya di tim Belgia, KMSK Deinze, berakhir pada penghujung musim lalu. Baru sehari setelah pengumuman Marcelino, akun Instagram Oxford United langsung kebanjiran dukungan. Sky Sports memberitakan bahwa sebelum Marcelino datang, akun Instagram Oxford United hanya memiliki 83.000 pengikut. Media tersebut juga membandingkan jumlah followers akun Oxford United dengan Marcelino yang diikuti oleh 3,9 juta akun. Marcelino populer di tempat asalnya dengan 3,9 juta followers, dibandingkan Oxford United yang cuma punya 83.000 followers, kata Sky Sports. Berkat kehadiran Marcelino, kini akun Instagram Oxford United mengalami lonjakan dalam hal jumlah followers. Tim promosi di divisi Championship itu kini diikuti oleh 141.000 orang. Artinya, ada kenaikan sekitar 60.000 sejak Marcelino datang. Tak hanya itu, unggahan yang mengumumkan kedatangan Marcelino Ferdinand juga dibanjiri likes. Hingga Selasa siang, total ada sekitar 260.000 orang yang menyukai postingan selamat datang untuk Marcelino di akun Oxford United. Jumlah itu diprediksi masih terus bertambah, apalagi jika Marcelino menjadi pemain reguler di tim Oxford United. Teka-teki siapa pemain naturalisasi baru timnas Indonesia mulai terkuak. Diketahui, PSSI mencoba menambah kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong jelang berlaga di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun ini. Salah satu pos yang akan diisi pemain naturalisasi baru adalah striker. Kode pemain naturalisasi timnas Indonesia kembali ditunjukkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sinyal tersebut ditunjukkan oleh salah satu pemain keturunan, Ole Romeni. Sinyal Ole Romeni bakal dinaturalisasi semakin kuat setelah akun Instagramnya di-follow Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal itu terlihat dari akun Instagram Erick Thohir. Terlihat Erick Thohir mengikuti penyerang FC Utrecht tersebut. Ole Romeni juga sudah mengikuti balik Erick Thohir. Meski begitu, belum diketahui pasti maksud dari Erick Thohir tersebut. Namun satu hal yang pasti, biasanya pemain yang bakal dinaturalisasi itu berawal dari saling follow akun Instagram dengan ketum PSSI. Kemudian sang pemain akan datang ke tanah air dan diperkenalkan oleh Erick Thohir melalui unggahan foto berjabat tangan. Jabat tangan antara Erick Thohir dengan pemain keturunan adalah sinyal adanya nama baru di skuad timnas Indonesia. Jika Ole Romeni dinaturalisasi, dia tentu akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Soalnya, tim asuhan Shin Tae-yong bakal membutuhkan amunisi anyar, terutama di sektor penyerang. Menarik dinantikan apakah Ole Romeni bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. PSSI sepertinya sudah mulai membuka pintu terhadap salah satu pemain keturunan yakni Kevin Dix, agar bisa segera membela timnas Indonesia. Hal ini diutarakan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga yang mengatakan bahwa Kevin Dix berpeluang membela timnas Indonesia. Kevin Dix ya bisa juga, ucap Arya Sinulinga. Nama Kevin Dix memang sudah lama dikaitkan bakal menjadi deretan pemain keturunan lainnya yang bakal dinaturalisasi. Namanya mencuat bersama Ole Romeni yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI dalam waktu dekat. Bahkan, pada 2023, PSSI benar-benar mencoba untuk menaturalisasi Kevin Dix. Tetapi upaya itu dihentikan setelah orang tua sang pemain disebut tak merestui. Padahal secara pribadi, Kevin Dix bersedia untuk dinaturalisasi dan bermain bersama timnas Indonesia. Kini, keinginan Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia sepertinya menemui titik terang. Media asal Korea Selatan, Sport Chosun, menilai kehadiran Maarten Paes di timnas Indonesia menjadi kabar baik untuk pelatih Shin Tae-yong. Sebab impian Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 kini bisa semakin terwujud. Sebagaimana diketahui, PSSI telah resmi mengumumkan Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia. Kiper FC Dallas itu melewati proses yang bisa dibilang cukup lama untuk sah membela skuad Garuda.
Sport Chosun memandang bergabungnya Marten ke timnas Indonesia sebagai hal positif. Menurut media Korea Selatan itu, Shin Tae-yong akan berupaya keras membawa timnas Indonesia untuk kali pertama mentas di Piala Dunia. Shin Tae-yong yang berusaha membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi lebih kuat, tulis Sports Chosun. Timnas Indonesia sendiri memang belum pernah tampil di ajang Piala Dunia. Namun demikian, Indonesia pernah terhitung sekali tampil di ajang tersebut ketika masih menggunakan nama Hindia Belanda. Tentunya ini merupakan kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Saat ini timnas Indonesia sudah berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain keturunan Indonesia Ian Maatsen masih berpotensi untuk membela timnas Indonesia usai dirinya tidak mencatatkan satu caps pun bersama timnas Belanda di Euro 2024. Ian Maatsen dibawa Ronald Koeman dalam skuad Belanda di Euro 2024. Namun, hingga melaju ke semifinal, pemain Aston Villa itu sama sekali tidak dimainkan usai kalah saing dengan Nathan Ake di posisi bek kiri. Dengan demikian, Ian Maatsen masih 0 caps bersama timnas Belanda. Menurut aturan FIFA, pemain masih bisa membela timnas lain jika yang bersangkutan belum memiliki 3 caps bersama timnas senior. Kini, keputusan ada di tangan Ian Maatsen. Apakah dirinya bersedia membela timnas Indonesia atau tidak? Pemain dengan nama lengkap Ian Ethan Maatsen ini lahir di Vlaardingen, Belanda pada 10 Maret 2002. Kendati lahir dan besar di Belanda, ia punya darah campuran. Mengalir di tubuh Maatsen darah Indonesia Suriname. Darah Indonesia didapatkannya dari sang ibu yang berasal dari Jawa. Ia pun memenuhi syarat jika mau dinaturalisasi. Kevin Dix dirumorkan mendapat dukungan penuh dari keluarga untuk perkuat timnas Indonesia. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Akun Instagram Garuda Diaspora ID dihubungi salah satu keluarga Kevin Dix mengatakan, pemain FC Kopenhagen ingin bermain untuk Indonesia. Pemain keturunan Indonesia tersebut saat ini bermain di klub asal Denmark, yaitu FC Kopenhagen. Didirikan pada 1992 sebagai penggabungan dua klub Copenhagen's Bold Club dan Boldklubben 1903. Salah satu orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix membeberkan terkait rumor yang beredar mengenai penolakan terhadap timnas Indonesia. Orang terpercaya yang namanya tidak ingin dipublikasikan mengatakan rumor itu palsu atau salah. Tulis akun Garuda Diaspora ID. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sampai sekarang masih mencari pemain keturunan untuk perkuat tim Garuda. Penambahan skuad diaspora akan memudahkan Indonesia bersaing di kancah internasional. Sayangnya, PSSI kabarnya belum melakukan pendekatan lagi kepada EKS pemain Feyenoord Rotterdam.